kata orang Sunda emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Ibu Desi beserta tim dari Disperindak Kabupaten Bogor. Kemudian juga tentu saja yang kami banggakan para peserta ya kegiatan BIMTEK. Izin memperkenalkan diri dulu. Kami berdua, saya Fitri Hasanah, dipanggilnya Fitri ya. Kemudian di sana ada senior saya Ibu Tita Afiana, tapi kami biasa memanggil di kantor dengan sebutan Ibu Afi. Kami sama-sama dari Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro. Ya, panjang palinnya. Biasa disingkat BBSPJIA atau dulunya namanya BBIA. Jadi kantor kita di bawah Kementerian Perindustrian. Itu alamatnya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 11. Jadi kalau Bapak Ibu ke Kebun Raya Bogor, Pasar Bogor, ya sebelum BTM, Mall BTM, nah itu ada sebelum belokan ada kantor kami dekat Museum Zoologi namanya BBSPJIA atau dulu orang biasa mengenalnya dengan BBIA. Nah, kami ditugasi oleh Disperindak untuk menyampaikan informasi sebenarnya sharing ya Bu Afia karena dari kami ya. Nah, cuman pada hari ini sampai dengan hari Jumat akan bersama Bapak Ibu. Jadi jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu ya dengan saya dengan Bu Afi. Kita akan terus ketemu, kemudian diskusi dan seterusnya kita akan mendampingi Bapak Ibu bagaimana tentang proses pembuatan mockup dan juga mengenal mesin-mesin mockup gitu ya. Nah, di sini udah ada, saya lihat juga di sini sudah ada, kita udah pernah ketemu ya, salah satunya dengan Pak Ujang ya. Pak Ujang beberapa kali kami ketemu karena beliau juga beberapa kali mengikuti kegiatan kami di PPIA gitu ya. Nah, dan akhirnya hari ini kita ketemu lagi. Dan mungkin juga Bapak Ibu yang lain ya, kita mungkin juga ada yang pernah ketemu atau kami lupa, kami mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita akan mulai pada sore hari ini. Kita mulai sedikit materi pengenalan yang ringan-ringan dulu kita tentang mesinnya. Karena Bapak Ibu ini kan diberi amanah ya, seperti disampaikan oleh panitia, diberi amanah, diberikan bantuan berupa unit mesin pembuatan mockup. Perendaman ya, perendaman terus kita berikan starter itu kayak bibit ya Bapak Ibu ya, kasih bibit terus kita rendam, nanti Bu Abi akan menjelaskan lebih detail. Besok kita panen, nah besok kita panen, setelah itu nanti akan ada materi siangnya, setelah sarapan gitu ya kita mulai lagi, besok pagi akan ada materi lagi dari kami terkait dengan penjelasan proses mockup lebih detail. Karena waktu jadi hari sore ini kami singkat saja, lebih detailnya besok juga ada diskusi, misalnya besok setelah Bapak Ibu mempraktekkan permulaannya, terus Bapak Ibu merasa ada yang perlu didiskusikan, nah besok kita lanjut diskusi dan juga ada penambahan materi, kemudian juga pengenalan bahan. Nah, pengenalan bahan ini salah satunya kita ingin tahu apa sempit ya. Nah, kemudian besok juga kami akan menambahkan materi tentang pengenalan bahan tambahan pangan. Nah, pernah dengar nggak bahan tambahan pangan? Mungkin pada saat pembuatan mockup ini belum terlalu banyak diperlukan tambahan-tambahan pangan. Produk mockup menjadi produk-produk turunannya, diversifikasi produk ya. Jadi dibikin misalnya mie, dibikin nugget, dibikin roti, dibikin brownies. Nah, kita butuh nih ditambahkan pengembang, ditambahkan pewarna. Nah, itu masuk dalam bahan tambahan pangan ya. Nah, materinya seperti apa? Besok kita akan berikan juga. Termasuk ini berlaku juga materi BTP ini, kita singkatnya BTP ya Bapak Ibu ya, bahan tambahan pangan itu berlaku juga untuk produk-produk yang lain. Misalnya mau bikin keripik, mau bikin minuman gitu ya, mau bikin permen dan lain sebagainya, produk-produk pangan yang diolah. Gimana Bu caranya biar lebih awet tapi diberikan pengawet dalam batas aman. Nah, gitu ya. Oven, jadi kadar air permukaannya sudah banyak berkurang gitu. Kadar air permukaan ya, bukan kadar air di dalamnya gitu. Ini cukup membantu mengurangi waktu pengeringan seperti itu.
Nah ini kalau tidak menggunakan ya. Kemudian ada wayang pengering. Wayang pengering ini kalau Bapak Ibu atau tanpa, nanti ini mungkin bisa menggunakan, kalau wayang pengering kalau Bapak Ibu menggunakan oven atau pengering matahari misalnya seperti itu ya. Bisa juga menggunakan tampah kalau dijemur seperti biasa gitu ya, dijemur seperti biasa, contohnya seperti itu. Nah ini contoh, ini mesin yang ada di belakang. Yang pertama adalah mesin penyaut singkong. Jadi ini untuk mengiris bahan baku berbentuk tipis sesuai dengan ukuran yang diinginkan, sehingga memudahkan untuk proses fermentasi. Jadi kenapa kalau bikin mocha ukurannya diperkecil dulu, diiris dulu, bukan gelondongan. Karena supaya proses fermentasinya kena lebih banyak gitu ya. Kalau gelondongan, kalau cuma dipotong-potong doang, jadi cuma proses fermentasinya hanya ada di permukaan saja gitu. Kemudian mesin pengering selesai. Setelah proses pengeringan selesai ya, sorry. Jadi ini ada alat pengeringnya yang digunakan untuk menggunakan proses pengeringan bahan. Jadi ini ada rak-rak di sini. Kemudian suhunya juga bisa diatur. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa dilihat ya sekalian ke belakang. Kemudian setelah itu ada penepung. Kemudian setelah ditepung, ini ada mesin pengayap. Jadi untuk memisahkan partikel-partikel yang antara yang adonan dan pembentuk mie. Sebenarnya kalau untuk pembuatan mie, Bapak Ibu ada dua macam alat. Yang pertama yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu mungkin kenal ampia ya? Tahu ampia nggak? Jangan saya dong yang nyebutnya ampia. Gilingan mie. Oh. Jadi yang kecil itu ya, kalau kita mau bikin apa sih? Keripik, kue bawang. Kue bawang ya. Iya, itu namanya apa sih? Gilingan. Gilingan kue bawang. Ya, itu kita bisa yang berbentuk extruder Bapak Ibu. Kalau extruder, jadi dia bentuk extruder itu prinsipnya adalah dia dimampatkan habis adonan dimasukkan gitu ya, kemudian diaduk, kemudian sambil dimampatkan dikeluarkan melalui suatu lubang yang halus. Jadi bentukannya lebih mirip kayak Bapak Ibu pernah pasti pernah lah ya, mie instan tau kan yang keriting-keriting itu? Nah bentukannya mirip-mirip kayak gitu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin model kayak makaroni, nah itu juga dari proses mesin yang namanya extruder itu gitu. Cuma yang ada di sini yaitu gilingan raksasa gitu ya. Seperti itu. Nah oke, kita masuk ke proses pembuatan mocha Bapak Ibu. Ini secara sekilas saja. Jadi prosesnya adalah yang pertama kita kupas, kemudian buang lapisan kulit singkong ya yang berwarna coklat, sama kulit air ini nanti dibuang juga ya Bapak Ibu. Pok, aku dia pok. Oh ya bagian mesin, ya ini gue lah. Lu ngacin berat orang. Timbangnya kalau dikupas. Ini sudah balik perjalanan ya Pak. Di sini semua yang ngupas yang ini di sana. Yang di sana ngapain? Kita ngapain? Sana buat. Ada yang sini di mana? Sini. Dokumentasi dari kelompok nih.
Bisa di sini, nanti tinggal hasil halusnya yang dibawa. Itu nanti ada jenis ukurannya untuk diameter 26 kecil tadi itu berapa gram masinnya tuh kalau kemudian halusannya tadi gitu. Bisa diatur ya? Bisa nanti bisa dengan tinggal buka ininya itu pembersihan tinggal gampang udah tinggal lap atau kelas gitu kita kasih alatnya nanti persiapannya gitu. Tinggal yang ketiga ini sealer itu hasil kemasan. Proses terakhir finishing tadi singkong atau jenisnya itu kita sealer dengan packaging atau jenisnya plastik atau aluminium foil. Ya, jadi gunanya itu untuk membantu kemasan kita lebih harganya lebih gimana ya, naik lah gitu dengan packaging tadi. Nah ini ada nanti kita atur untuk cara fungsinya ya. Nah, bisa di sini itu fungsi terakhir. Dan Sasetan gitu ya? Betul. Kalau sasetan lagi mesinnya ada lagi. Oh, ada lagi? Ya ada model yang cek bisa. Ini kan hanya sealer kita manual dulu. Karena iya untuk continue namanya. Jadi bisa diatur dengan ketebalan plastik, panas plastik kita atur bisa di sini. Dan kecepatan juga bisa diatur. Iya buang, terus bersihin buat iya ya, mau bersih. Udah belum Sembang sih, enak. apa ini bawa segini santai. Jam. Nggak mau berpisah. Oh iya kan ada bawa suami ya. Yang grupnya ini katanya. Jangan tuh dibelah.
Sebelah 7 on. 35. Tiga ya? Cuma tiga on ini. Ini yang lebihnya Buat besok. Ini kan buat besok ya. ini kan tadi ini 10. Terus dipotong sekarang di kalau yang ini dibeli ada juga Bimo. Ini. Ada yang umurnya 20 tahun ke bawah tuh? 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke bawah maksudnya? Buat siapa? Tidur sendiri? Ratakan. Kurang air. Air. Udah sih kayaknya ini. Emang ditutupin tuh? Kopi? Iya, tutupin biar nanti ada bakteri lain. Nah ini kan rasain aja kok ya? Ya, jadi kita tutupin ini. Ah iya benar. Masuk resek ada kantong. Udah kamu udah dulu Kak. Ya udah ini banyak-banyak amat ditutup oleh karena dalam ruangan itu kan nggak ada lalat gitu. mau ditutup pakai apa? Iya, nggak ada. Sebenarnya kalau nanti fermentasi diusahakan aja. Kalau mau 24 jam harus diangkat dulu baru dibayar. Oke, kita duduk kembali ke laptop. Di kamar ya. Yang mau izin kemana-mana lapor Pak RT atau panitia ya. Pak RT ya, minimal kalau Pak RT no. Kalau pegal-pegal jangan tadi. Ini dapat rankingan ya, yang ngawur-ngawur gini dapat souvenir porsi satu set dari hotel. Nah, habis ini teman-teman baru sarapan pagi. Ini kan oh, dari kita nonton. Oh, wow. Ya. Kalau di rumah mah jangan dipakai yang kayak gini ya. Saat ini nggak boleh dipakai untuk makanan. Ya. Tapi yang kapal itu, jadi terpal boleh pakai. Tapi perhatikan terpalnya jangan sampai catnya itu udah lecet. Tapi begitu jadi kue muncul. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, kemudian sebelum kita nanti meneruskan praktek ya pembuatan semokal, kan tadi dari jemur nih. Nanti kemudian akan diteruskan lagi, jadi sambil nunggu penjemuran dengan matahari, kemudian kita pagi ini ada sedikit pendalaman materi dulu ya Bapak Ibu ya, tentang pengetahuan bahan, kemudian setelah ini dilanjut dengan proses pembuatan mokam. Nah, tentunya kita semua sudah mengetahui kalau untuk pembuatan mokam ini kita menggunakan umbi kayu atau singkong. Sebenarnya kalau untuk pembuatan mokam kita pernah juga mencoba menggunakan umbi-umbian lain, bukan hanya umbi kayu, walaupun nanti hasilnya namanya bukan mokam ya. Mokam itu kan kependekan dari modified cassava flour. Cassava itu singkong, jadi mokam itu khusus untuk tepung yang dibuat dari singkong yang dimodifikasi atau difermentasi. Nah, tapi kita pernah juga mencoba memfermentasi ubi-ubian lain seperti ubi jalan, kemudian kita pernah juga menggunakan talas, tapi memang hasilnya tidak sebagus kalau memfermentasi dari ubi singkong ini, gitu ya. Nah ini seperti kita ketahui hasil pertanian, apakah itu umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan itu kan sifatnya mudah rusak atau disebut juga perishable ya, atau bersifat mudah rusak. Rusaknya itu bisa terutama kerusakan fisik. Nah dari kerusakan fisik kemudian mereka kecoel gitu ya, rusak itu buah-buahannya, karena kalau sudah ada kerusakan fisik maka mikrobiologi apakah itu jamur atau bakteri itu akan mudah masuk dan membuat kerusakan yang lebih besar lagi, makin merugi gitu ya. Kemudian umumnya setelah dipanen, hasil pertanian akan mengalami perubahan fisiologis secara spontan. Maksudnya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu pernah tahu kalau misalnya buah-buahan ada yang dipanennya matang, benar-benar matang, ada juga yang dipanen seperti misalnya pisang. Pisang kan dipanennya bukan matang, iya matangnya itu matang mengkel ya Bu ya, bukan matang kuning gitu ya, tapi matang yang masih hijau gitu ya. Kalau ditunggu sampai kuning malah jadi gampang bonyok gitu ya. Karena apa? Karena masih ada perubahan fisiologis seperti ini. Yang tadinya warnanya misalnya hijau, nanti dia perlahan-lahan akan berubah menjadi kuning. Yang tadinya teksturnya keras, lama-lama dia akan menjadi lebih lembek. Sistem kolagen ini banyak dimanfaatkan sebagai obat. Ubi ungu gitu ya, ubi ungu apa mengandung minyak uni, dia punya kokoletin gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kadang-kadang produksi singkong antara yang mau dibikin tepung sama yang mau dibikin keripik, misalnya kan saingan nih, mau beli singkong buat tepung tapi udah keburu habis buat keripik, misalnya kayak gitu ya. Varietas lokal lainnya itu bisa dieksplor mana yang cocok untuk dijadikan tepung terutama, karena kita di sini sudah fokus ke proses pembuatan tepung yang Bapak Ibu tadi ya. Kemudian tadi sempat disinggung sama Pak Ujang, ini ada praktis kita yang sudah mumpuni. Apa tadi? Jangan lupa dipisahkan apa tadi antara singkong yang putih dan kenapa? Beda jenis. Beda jenis artinya apa? Beda pemanfaatan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cukup apa namanya, cukup mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, apakah cyanida yang ada di Ibu itu Bu? Baik, betul Ibu, cyanida itu racun untuk tubuh kita. Itu beracun untuk tubuh kita dan bisa untuk dalam dosis tertentu bisa menyebabkan meninggal dunia. Tapi cyanida yang terkandung dalam singkong tidak setinggi itu sampai menyebabkan orang meninggal dunia. Nah, ini Bu.
Jadi biasanya keracunan cyanida pada singkong yang paling parah itu biasanya mual-mual, muntah, pusing, sampai situ sih nggak sampai langsung meninggal gitu enggak. Dan biasanya begitu singkongnya paling kan jadi terusin makan habis ya kali aja pakai disikat terus gitu kan sampai alami enggak juga gitu. Ya, yang setahu saya kan cyanida itu seperti berbahaya dalam sakit. Gimana Bu? Yang setahu saya yang orang tua berjelaskan informasi yang ada itu sampai orang meninggal. Betul Bu, karena cyanida yang dijual-jual untuk racun itu sudah diekstrak, sudah diambil dari sudah murni cyanida doang gitu, cyanida doang. Jadi yang pakai buat racun itu saya sedikit besok gigi ya, pakai racunin orang dari. Jadi kalau cyanida yang dipakai buat racun, sebenarnya cyanida itu fungsinya bukan cuma buat racun sih, cuma disalahgunakan buat racun kan gitu ya, karena dia berbahaya gitu kalau dikonsumsi. Itu cyanida ada dua macam Bu, ada yang diekstrak dari bahan alami, misalnya singkong maupun sedikit ya, ada juga yang dibuat di pabrik minyak, betul, brand minyak. Nah itu yang kalau sedikit aja langsung orang lewat gitu ya, sedikit aja orang lewat. Tapi kalau yang ada di singkong itu jauh. Jadi istilahnya gitu loh. 5 gram ya, dari 5 gram. 1 sendok teh cyanida yang bahan kimia sama 5 gram singkong mengandung cyanida itu jauh berbeda. Beda dari mematikan. Gitu ya Bu ya. Makasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Untuk sifu waktu mau kami nanti, jadi kita jualnya enak Bu, bisa meningkatkan itu kan kita ada nilainya. Nah, gitu ya. Makasih Bu. Jadi Bapak Ibu produksi menggunakan prinsip modifikasi sel ubi kayu dengan cara fermentasi. Modifikasi inilah yang membuat terbentuknya tepung moka dengan kualitas yang lebih baik dari tepung lainnya, antara lain viskositas yang tinggi, kemudian kemampuan relasi, dan kemudahan dalam pelarutan tepung moka. Jadi bedanya tepung moka dengan tepung singkong biasa itu adalah proses fermentasinya Bapak Ibu. Ada proses perendaman semalam. Jadi perendaman semalam itu yang kita namakan fermentasi. Kenapa disebut fermentasi? Karena pada saat perendaman itu ada bakteri yang tumbuh, dan khusus pada pembuatan tepung moka kita fokuskan bakteri yang tumbuhnya itu adalah bakteri asam laktat. Jadi kalau Ibu nggak masukin starter dalamnya, bakteri yang tumbuh bisa macam-macam. Pernah ngebiarin iron dengan cucian? Baunya asik ya Bu ya? Asik banget, nggak cuma bau asem, ya, benar nggak? Baunya macam-macam. Kadang-kadang maaf ya bawa kentut. Maaf ya. Kenapa? Yang tumbuh di situ macam-macam, nggak cuma bakteri asam laktat, Kalau Bapak Ibu nanti pada saat perendaman menemukan bau yang selain bakteri asam, bau asam segar, itu berarti ada kontaminasi, ada bakteri lain yang ikutan nebeng tumbuh di situ gitu ya. Untuk meminimalisir adanya bakteri lain yang nebeng tumbuh, itulah kita masukkan starter atau bibit, maksain supaya yang ada di situ tuh cuman atau didominasi oleh bakteri asam laktat. Karena kalau nggak dipaksain, ada kemungkinan bakteri asam laktat yang kita perlukan untuk proses pembuatan moka kalah sama bakteri lain yang ikutan nebeng tumbuh di situ. Gitu. Kalau misalnya bakteri lain yang ikutan tumbuh di situ, akhirnya apa? Nggak jadi moka. Fermentasinya gagal, gitu ya. Nah, mikroba yang tumbuh menyebabkan perubahan karakteristik tepung yang dihasilkan. Pada tahap fermentasi, mikroba juga menghasilkan asam-asam organik termasuk asam laktat. Jadi Bapak Ibu, yang namanya bakteri itu kan kita tahunya kadang-kadang umumnya bakteri itu ada yang jahat ya, tapi
ada juga yang baik yang kita butuhkan. Salah satu bakteri yang kita butuhkan ini adalah bakteri asam laktat. Jadi kenapa disebut bakteri asam laktat? Karena ketika dia mengkonsumsi tepung dan gula dari si singkong ini, jadi dia kenapa disebut bakteri asam laktat? Karena dari makanannya dia akan menghasilkan asam laktat yang tadinya keras. Jadi mungkin Bapak Ibu kayak tadi pagi kan enggak diperes gampang ya tadi ya, pas diperes boro-boro kemarin mau diginiin ya kan sih. Kalau tadi kan diginiin keluar airnya. Kenapa? Ada proses penghancuran dinding sel di situ. Nah, proses liberasi atau pembebasan zat pakti ini akan menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan. Di sini contohnya naik viskositas, kemampuan gelasi itu menarik air. Jadi Bapak Ibu kalau membandingkan antara tepung singkong biasa, yang tepung gaplek yang cuma singkong diiris di tepung, itu beda karakteristiknya sama tepung gaplek. Kenapa? Karena ada proses fermentasi yang mengakibatkan perubahan sifat fisik. Dia akan lebih gampang menarik air. Jadi kalau dibikin cake bagus. Kalau tepung singkong biasa dibikin cake, yang ada malah jadi kayak apa sih? Bukan. Apa namanya itu mata roda itu ya, kalau ya gitulah, nggak ngembang ya, bantet kan. Kalau tepung singkong biasa kan. Nah, kalau namun dia coek, guling di mau copot. Tadi Bu Ina ini itu siapa ini? Oh. Nah, kalau bapak-bapak bokapnya tebal-tebal, gilingannya, saringannya pakai ini di sini. Bisa dibuka ya. Nanti ini setelah diayak pakai ini. Ayo digiling lagi yuk, masuk yuk, masuk. Kalau udah ini dosis itu udah ada risetnya, penelitiannya ya. Kami dulu di BBIA juga melakukan penelitian itu dan juga sempat menjual starter, tapi karena kita sekarang sudah nggak ada lagi riset di kita, maka kita sudah nggak ada lagi pengadaan itu. Jadi bisa aja starter yang dari BBIA beda sama starter yang dibuat oleh teman-teman kami di BRIN misalnya ya, di lembaga riset BRIN atau yang di Kementan misalnya. Nah, bagaimana kita lihat cara penggunaannya nanti yang diberikan instruksi pada saat Bapak Ibu beli ya. Nah, jadi poin-poin perhatikan yang tadi Ibu Agus sampaikan, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan, itu prinsip-prinsipnya. Nah, kemudian kalaupun ada pengembangan, oh dilihatnya ternyata begitu kita pakai ubi kayu ini, ini ternyata lebih sedikit kandungan airnya, misalnya keringnya jadi lebih cepat gitu ya. Nah, itu kadang-kadang ini kandungan partinya kok lebih tinggi, kita pakai jenis A, singkongnya dan lain sebagainya, itu nanti pasti akan berpengaruh dalam proses. Nah, itulah makanya kalau pabrik-pabrik besar biasanya mereka punya tim sendiri namanya tim R&D, tim riset ya. Karena itu tadi untuk uji coba resep baru, menu-menu baru gitu ya, formula baru. Nah, begitu juga nanti disesuaikan dengan mesin gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga nanti silakan saja secara teknik di lapangan nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri, tapi prinsip dasarnya ini yang kami sampaikan pada hari ini. Ya, jangan sampai nanti kok ini nggak sama persis gitu ya. Nah, karena kan kadang-kadang jenis ubi kayunya beda ya, kemudian jenis starternya juga beda gitu ya. Nah, itu nanti maka disesuaikan, dikondisikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi memang pada saat kita ingin konsumsi ya disarankan kita dulu ya Pak ya, supaya
itu kan sama ya, jadi bahan tambahan pangan ini kan kalau masuk dalam tubuh manusia itu menjadi bahan xenobiotik, jadi bahan asing Bu. Jadi kalau di dalam ilmu toksikologi pangan itu masuk dalam namanya sebagai bahan asing kalau masuk ke dalam tubuh kita. Iya, namanya senyawa asing Bapak Ibu ya, itu sudah harusnya sudah alami ya korbannya kita. Namanya senyawa asing masuk ke dalam tubuh ya, kalau numpuknya terlalu banyak dan berlebihan mungkin tidak langsung menimbulkan efek sekarang juga itu Bapak tiba-tiba kejang-kejang gitu, enggak Pak ya. Iya, mungkin dalam jangka waktu panjang Bapak Ibu ya, 20-25 tahun kemudian, karena sifatnya dia menumpuk. Jadi kalau nggak bisa diserap oleh tubuh, sementara dia menumpuk di dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan misalnya, ya lama-lama namanya kalau berlebihan ya pasti akan membahayakan Bapak Ibu ya. Tapi sejauh ini apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah diteliti oleh para ahli, asal digunakan sesuai dengan dosis. Kan kita juga tidak setiap hari ya Pak ya konsumsi bahan-bahan itu. Makanya memang yang paling benar itu ya kembali ke alam ya, yang sifatnya alami. Tapi memang kebutuhan teknologi, kebutuhan bisnis, kebutuhan pasar itu tidak dapat dihindari kadang-kadang ya. Nah, bahaya tidaknya, kalau langsung sih tidak memberikan efek yang membahayakan. Makanya tadi saya sampaikan tidak boleh dijadikan bahan utama, bahan makanan, gitu ya. Itu nggak boleh Bapak Ibu dijadikan bahan utama makanan. Supaya awet muda gitu ya Bu. Saya mau minum pengawet aja gitu ya. Nggak boleh ya, ini bercanda ya. Iya gitu. Nah itu juga nggak boleh gitu ya. Pokoknya ya terus dicuci mukanya itu enggak ya. Jadi itu juga tidak boleh sebagai bahan utama ya. Dia hanya sebagai tambahan, namanya tambahan ya seala kadarnya ya, secukupnya aja gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ada yang mau didiskusikan? Kita gantian ngomong. Ya, silakan Ibu yang di belakang. Tadi Bu, fungsi apa itu? Dalam kondisi yang di bahan makanan, kalau bertahannya kalau dari buka itu berapa lama? Dari tadi Bu, makasih. Ya makasih Bu Farida. Jadi kalau yang tadi teknologi packaging ya, jadi teknologi pengemasan dengan kita memadukan tadi ya gas penambahan gas kemasan, dia udah langsung terpapar dengan udara yang ada di luar ya, kalau fungsinya ya jadi menurun ya. Nah tapi kalau Bapak Ibu tambahkan itu bisa tahan berapa lama produk saya, itu bisa di atas 6 bulan. Jadi keripik itu biasanya keripik keripik ya, keripik kalau buat kerupuk. Nah kami pernah riset itu dia bisa tahan paling panjang kalau ditambahkan tanpa ditambahkan teknologi itu tadi, itu maksimal biasanya di 6 bulan. 6 bulan itu udah mulai melempem ya, ojang ya, mungkin maksudnya ojang ya. Nah itu. Nah makanya kemudian ada teknologi tadi penambahan gas. Kalau penambahan biasanya di industri di setiap kemasan memang di ingredientnya ada tertulis, tapi ada beberapa mungkin industri yang kecil untuk packagingnya itu untuk menambahkan komposisi kadang-kadang tidak ada. Mungkin ada saran dari Ibu apa produk apa yang kita bisa ambil, apa yang ingredientnya lengkap atau yang tidak lengkap, menghindari terutama untuk anak-anak ya dia packaging yang tambahan tadi apa gas, tidak. Kemudian untuk yang buah, ini kan ada mama, ada Lili juga. Sarannya dari Ibu apa sebaiknya kita makan produk-produk yang dengan bahan-bahan tambahan tersebut itu malam atau Lili dikupas kulitnya atau bisa mereka itu bisa direndam atau dicuci dan bisa hilang. Itu aja Bu. Terima kasih. Sebenarnya kita itu ada namanya nanti di materi akhir kami berikan peraturan label dan kemasan. Nah itu ada undang-undangnya ya. Tadi Ibu sampaikan gimana Bu kalau industrinya nggak jujur ya Bu ya. Nah kalau industrinya nggak jujur, nah itu sebenarnya yang berhak mengomentari itu instansinya adalah Badan POM ya, Badan Pengawas Makanan, karena memang tupoksi mereka adalah mengawasi kalau udah
barang beredar. Kalau kami di Kementerian Perindustrian membina, jadi membina bagaimana Bapak Ibu nih industri-industri produsen supaya nanti jangan sampai melanggar hukum. Nah, makanya kami di sini datang untuk memberikan informasi. Gini nih kalau kita mau jadi produsen yang benar. Iya, jadi kalau jadi produsen memang ada namanya undang-undang peraturan label dan pemasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami ucapkan selamat datang dalam acara bimbingan teknis dan fasilitasi alat pembuatan mie dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, sekaligus membuka acara pada hari ini. Keempat, serah terima mesin peralatan. Kelima, doa. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bintek dan fasilitasi alat pembuatan mie dari tepung mokat bagi IKM pada kawasan Geopark Bogor, Halimun Salak tahun 2025, Ibu Tita Apiana, STMSI dan Ibu Fitri Hasanah, SMSI. Yang terhormat, Ketua Tim Pembangunan Sumber Daya Industri, Ibu Desi Zerina, SDM Link. Yang terhormat, Panitia dan peserta Bintek dan fasilitasi alat pembuatan mie dari tepung mokat bagi IKM pada kawasan Geopark Bogor Halimun Salak Angkatan 1 tahun 2025 yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia dan ridho-Nya pada hari ini Rabu 6 Agustus 2025 kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara pembukaan Bintek dan fasilitasi alat pembuatan mie dari tepung mokat bagi IKM. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang. Bapak Ibu apa kabar? Baru hari pertama, hari kedua ya. Masih semangat? Yang ini Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir karena beliau sudah ada kegiatan dengan Bapak Bupati. Maka saya yang hadir membuka acara ini mewakili Bapak Kepala Dinas. Untuk itu saya akan membaca sambutan Bapak Kepala Dinas. Untuk kita semua yang saya hormati Ketua Tim Pembangunan Sumber Daya Industri Ibu Desi Zelina SDM Link. Bu Desi lagi di belakang ya. Yang terhormat narasumber Bintek dan fasilitasi alat pembuatan mie dari tepung mokat bagi IKM pada kawasan Geopark Bogor Halimun Salak tahun 2025, Ibu Tita Afiana STP MSI dan Ibu Fitri Hasanah. Mesti saya baca titelnya MSI. Yang berasal dari Balai Besar Industri Agro BBIA. Alat
pertumbuhan mie dari tepung mekaf bagi IKM pada kawasan Geopark Bogor Halimun Salak Angkatan 1 tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kalau ini masih ada tepung, maka dia tidak menempel. Ya, ulang gitu, ya. Ayo, balik lagi. Nggak bisa bu. Nggak bisa nih keras. Kepanasannya terlalu tinggi nggak ketemu. Ya plastiknya yang beda. Boleh. Ibu masuk ke dalam kion. Boleh. Kalau nggak nyolok kacain. Nah ini ada namanya tombol power emergency ya. Iya. Izin banyak. Ini tombol emergency ini gunanya kalau ada kendala di plastik terjepit atau di hasilnya hambat, itu tekan ini, nanti plastik tinggal tarik bisa. Tapi kalau ibu dengan keadaan lancar, nggak usah tombol ini, karena ini fungsinya untuk stop emergency memberhentikan keadaan mesin lagi jalan, ibu ya. Ibu udah power supply masuk semua, tinggal tombol hijau nih bu. Tekan hijau ini power hidup menghidupkan mesin, dan ini buat fan ini. Fan buat kipas untuk membantu meningkatkan panas suhu itu tidak naik turun, jadi stabil, betul. Nah ini ada namanya heater temperatur atau suhu panas. Nanti ibu bisa setting dengan sesuai dengan plastiknya tadi, mau atur berapa derajat. Nanti di sini ada pengaturannya bu, tekan ya. Ya coba kita. Ini kita harus tes dulu karena bahannya ini tukang senyawa, karena dia harus pakai sealer yang standby. Ini kan continue dia jalan. Nah, monitornya nanti bisa pakai, kita coba dulu nanti pakai ini, hasilnya berapa sebelum derajatnya, dapatnya berapa nanti. Setelah ibu sudah mencet dengan 145, ibu tekan set lagi yang ini biar dia naik suhunya. Kalau ibu nggak pencet ini dia nggak naik, dia diam aja, karena dia nggak akan berubah suhunya ibu mau berapa. Nah setelah ibu sudah menaikkan suhunya, ibu bisa dicek juga nih yang ini bu, yang ini tergantung produk. Izin makanya pas dulu. Nah, selanjutnya pas ibu rendah, dia akan ibu setting dengan ketinggian tadi bu. Jadi sesuai dengan ibu yang mau untuk plastiknya, sampai ibu segini, dia turun ininya bu, yang ini turun ke bawah. Ya bu, sesuai dengan produknya. Nanti dia akan seperti jalan aja. Nah, hanya simulasi seperti ini, jalan seperti ini. Nanti kita tes dengan produk yang plastik ini. Ini pengaturan suhu, pengaturan speed, suhu kontrol atau kecepatan RPM tergantung suhu panas tadi ya bu. Kalau panasnya 150, wah ibu ngelewat ini di rumah nih, berarti kepanasan, bisa suruh turunin atau kita balik. Karena ini mempengaruhi kecepatan dan hasil-hasilnya tadi, gitu. Biar ibu hasilnya akurat, nggak bocor, ibu tes dengan berkali-kali, kayak gitu. Ya. Nah dari sini ada yang bertanyakan, itu fungsinya seperti ini, gimana Biarkan terbuka kayak gini. Udah berarti. Kenapa kalau tertutup? Maka nanti dibersihkannya susah dan dia ada kutu di sini. Lembab Ya, lembab. Ya. Magel. Naon magel? Tapi itu mah Acet. Besok. Berarti kia bayarnya pak. Ya. Saringan dicabut. cabut dibersihkan. Posisi ya. Kuas dalam-dalam. Yang agak carang ya. Kunci itu. Ini kunci. Kita nutup pakai perasaan. Hah? Pakai perasaan ya. Kita pakai perasaan mah ngeuna, Pak. Apa dari mentoba ya, Bang? Kalau perasaan plek tiga. Di imah ya, di imah. Ya. Udah ngora ya. Iya, Nak. Nu aya on off. Ya. Seperti itu tuh. Jadi lamun ayeuna lamun plek. Wan lamun dicolokeun kieu mah sok page. Goyang eta mah. Goyang itu. Jadi tangan ibu bisa begini. Nah, dihancurin, dibantu dihancurin. Karena ini lubangnya kecil ya. Mau ke bawah. Ya. Tadi hati-hati ya teman-teman, dia enggak apa-apa Mas. Tapi aman kan, Mbak? Aman. Bu. Masnya di bawah jangan. Dibelah dikung. Memang pakai perasaan, Bang. Salah wajah. Ayo. Pakai perasaan ya. Dan kilo-kilo aja menyenang kan. Apa lo kali mah?
Dia kebetulan gede-gede pakainya dulu. Baru kedua yang ini ketiga. Ini giling lagi ya. Ini yang pakai ini kan. Kalau ini ini yang paling kecil nih ya. Ada yang lebih halus lagi nih. Sampai ininya pun lubangnya kelihatan. Jadi dia tahu debu. Kalau ibu mau bikin 1 kilo, ibu mau dicampur apa? Telur. Telurnya berapa gram? Maka ini dikurangi. Ambil timbangan ini udah berapa? Ini 800 saja. Ini 800. Udah di nol. Ini udah mau ambil 38 belum yang di depan? Ini 800. Ibu ngambil telur 4. Ya, ambil telur 4. Ya. Ya. Satu. Ayo satu-satu ya. Nah, ambil air, mana air? Airnya dulu, ambil air. Cowok ambil air, cowok. Pakai ini ya. Air. Ya, ya. Kompornya itu dipasang. Dulu belakangnya dipakai air. Iya, ada gelas. Pakai. Ya udah, ngepung aja. Ini di sini dulu Nggak usah dipotong, kenapa dipotong? Maunya kenapa dibagi? itu dia. Tambah lagi. Ngaduk ini kalau dah. Oke. Udah. Dituang. Iya, tapi yang aku belum dipakai tapi nggak ada. Ya, maksudnya yang kelompok ibu periksa dulu siapa tahu masih ada gitu. Ini ditekan biar airnya tidak nambah. Ya. 20 menit. Yang kedua. Ini sahaya. Kan udah orang mah kita udah. Hari ini kloter yang pertama yang akan kita cari adalah mie gluten free. Maka kita tapioka, ya, sagu tapioka.
Kalau dipotong dia ngerti bu. Kita jangan pakai terigu dulu ya. Sampai ketemu nggak pakai terigu. Udah coba. Jadi aneh bu. Oke, ibu buka meja. Sampai ininya kalau ini lengket, ibu ngambil tapioka, dibalut tapioka. Ya. Enggak. Ini udah ini juga. Ini yang mau dimakan ya kak? Ini yang mau dimakan sebentar kan baru 10. Tapi cuci tangan dulu kalau kotor. Sini. Siapa? Udah ini sekilo ya? Nggak semua bu masih ada. Belum semua masih ada. Ini masih ada. Yang keripik bawang cepat. Guys, nanti bisa pakai tempat ini. Lain konsep. Makanya nanti bikin produknya 2. Ya kan? Yang lebih sehat, tetap baunya lebih sehat. Sehat sama yang gluten free.
dikasih tapioka. Ya, biar dia nggak nyampur. Ya, Dicerain Pak. ya. Ini masih putus, kayaknya harus diikat dengan sagu Papua. Oh, Papua. Kan sagu orang mah sagu kirai. Aya anu dijieuna di Papua, aya anu dijieuna Kalimantan. Gitu. Di Kalimantan agak sedikit koneng, Papua mah sedikit koneng. Sagu tani itu tapioka, Bu. Maka kita kadang-kadang terlena dengan sagu. Nyebut tapioka oke sagu. Ya. Beli sagu pada diberikan tapioka. Sagu mati naki kirai. Daunnya bisa dipakai Jadi kita ini yang dua udah matang belum? Lagi rusuh dia. Aisi eta ku resep banget. Ayo. Ini digeser dulu ya. Ini yang satu. Jadi itu. Jadi kayak hingga ketemu panasnya sih itu. Ya. Pintunya nggak bakal terbuka. Langsung kunci. Ini udah panas 1, panas 2 tergantung berapa tren berpakai. Dulu dari Celsius untuk timernya kita pakai 6 menit. Ini ada angka 1 dan 2 itu buat heater 1, heater 2 itu pemakaian untuk kapasitas banyak. Kalau untuk 2 untuk sedikit pakai 1 biar wattnya nggak terlalu tinggi. Nah ini ada indikator lampu untuk standby, itu sudah mencapai
dia akan warna merah. Dia akan mati suhunya setelah mencapai dengan kita inginkan dengan 50. Sebetulnya ini timer antara kalau sedikit pakai 1 liter aja biar Itu dimasukkan. Bapak Ibu, kita kesepakatan ya ini udah sore. Kita tutupnya kapan? Selesai apa? Selesai open, Bu. Selesai. Open berapa menit, Pak Ujang? Dikit, Bu. 6 menit, Bu. 6 menit. Iya. Berarti nanti mudah-mudahan jam 5 selesai ya. Iya, Bu. Jangan lupa barang-barang dirapikan ya. Habis jam 5, jadi nggak ada yang jangan dibuang. Semuanya udah gitu ya. Istirahat terus renang. Jadi Balikin ke tempatnya lagi. Kalau open itu dia rata. Jangan nih penuh nih kosong. Jadi kalau kita mau isi 6 atau 9, maka itulah 9. Nanti kliknya rata. Ya betul. Kalau mau nambah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu Guru. Luar biasa. Tetap semangat, luar biasa. Ya, Semangat ya. Semangat. Jadi hari ini kita agendanya pagi-pagi saya izin dulu Bapak Ibu dan sudah lanjut praktek ya. Pagi-pagi saya dengan Bu Afi masih ada sedikit materi gitu ya. Jadi materi ini penting Bapak Ibu. Jadi sengaja ya kan dia pertama nggak hanya kita langsung praktek gitu ya. Tapi kita juga tahu teorinya supaya nanti Bapak Ibu tidak salah mengaplikasikan waktu di lapangan ya. Kalau kita nggak tahu peraturannya sebagai produsen nanti kita takutnya kena melanggar hukum gitu ya, atau misalnya nanti Bapak Ibu bingung ini pakai apa gitu ya, aturannya seperti apa. Nah, oleh karena itu kami berikan materi yang memang ini bisa diperlukan memang gitu ya, kayak pengetahuan bahan tambahan pangan. Terus nanti saya ingin lanjut sedikit tentang PPP yang kemarin lanjutannya. Terus nanti saya juga sedikit memberikan tentang bagaimana peraturan membuat label pangan ya. Nanti kan Bapak Ibu misalnya bikin mie mau dikemas seperti misal Monlo misal ya. Nah itu ya. Oh jadi gimana? Bisa. Ya, jadi tapi ini nggak semua ya, kayaknya pernah ikut yang materi Ibu kan? Iya. Kan ini kan kelompok, nanti si levelnya kan akan pakai level kelompok. Jadi di antara kita juga tidak misalnya. Saya rasa sih supaya itu aja pun maksimal aja. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi materi ini sebenarnya sudah kami sepakati dengan tim panitia dari dinas Bu sebelum membuat pelatihan ini. Jadi ini silabus untuk pelatihan ini sudah kita susun. Nah jadi dan tidak semua juga kita pikir pernah mendapatkan seperti yang Ibu dapatkan gitu ya. Nah nggak apa-apa kalau Ibu sudah dapat. Memang materi ini nggak bisa spesifik Bu, karena ini umum kita mengikuti peraturan pemerintah gitu ya. Nah jadi nggak ada khusus misalnya BTP peraturannya khusus tentang mie atau pelajaran khusus tentang mie, tapi prinsip Mesin kita pada saat itu nanti kan kita nggak ketemu nih, nggak ada pendampingan kan. Jadi mumpung ahlinya ada di sini, akan lebih baik materinya lebih terfokus ke sana untuk pembuatan mie-nya. Kalau bisa ya. Nanti setelah saya ada materi pembuatan mie oleh Bu Afi. Jadi saya tetap gimana Bapak Ibu, saya tetap memberikan atau saya mengikuti ya Bu yang kebutuhan semua peserta. Jadi tidak hanya kebutuhan 1 atau 2 orang saja. Jadi kita lanjut ya sepakat.
Jadi ini materi BTP ini saya sampaikan juga mungkin di sini sudah ada teman-teman yang sudah mengikuti, tapi juga mungkin sebagian juga ada yang belum mengikuti gitu ya. Nah, untuk yang sudah mengikuti ya alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan juga nanti bisa semakin meningkat gitu ya. Yang namanya apa pengetahuan itu kan kalau sering diulang kita jadi semakin tahu dan nanti kita bisa menyampaikan ke yang lain. Jangankan Bapak Ibu saya aja yang sering ngajar masih suka lupa gitu ya. Nah, jadi ini BTP kemudian dan ada beberapa update-update peraturan yang terbaru. Nanti saya berikan juga ya Pak Ketua Kelas. Nanti kita berikan, nanti disampaikan ke teman-teman yang lain. Nah kemudian setelah BTP nanti sedikit tentang label, karena saya yakin nggak semuanya tahu tentang bagaimana label. Mungkin ada yang sudah ikut, kalau yang sudah ikut ya mungkin nanti tinggal diikuti aja. Kalau memang ada yang belum di-update ya di-update kembali. Cuma nanti saya berikannya sekilas-sekilas saja Bapak Ibu ya. Nanti baru kemudian Bu Afi akan menyampaikan materi tentang apa namanya pembuatan mie ya, pembuatan mie. Jadi kita lanjut, kemarin kita sampai tentang pemanis ya. Apa namanya nabati juga sama. Kemudian kan tadi ya kita kan ini yang diolahnya umbi-umbian ya. Tentang singkong dengan ikan umbi-umbi yang lain. Boleh pakai apa biar ini dari hubungan atau nabati. Kalau ada mungkin lebih aman dengan kalau ada yang dari nabati boleh diinformasikan bisa lebih aman untuk kita pakai. Kemudian ada glutan. Glutan itu pada umbi-umbian apa sama yang singkong dengan umbi-umbi yang lain. Kalau bisa kami bisa memproduksi selain cassava bisa dari produk desa kami itu ubi ungu ya yang banyak, mungkin bisa jadi inovasi baru untuk bikin mie dari ubi ungu. Kemudian asam laktat tadi Bu, kemarin kita sudah praktek untuk apa namanya perendaman ya, fermentasi pakai asam itu. Sejauh mana asam ini bisa apa namanya untuk fermentasi singkong. Kemudian apa ada gantinya selain asam laktat yang sifatnya lebih apa namanya alami gitu. Terima kasih Bu. Jadi beda sekali Ibu. Jadi kalau glutan itu dia merupakan protein. Ya. Terus saya nyambung sama pertanyaan Ibu yang kedua, dia merupakan protein dan hanya ada di teri. Ya. Nah, kenapa umbi-umbian itu disebutnya gluten free? Karena memang dia tidak mengandung gluten. Nah, itu menjadi alternatif orang yang memang berkebutuhan khusus. Salah satunya bisa dia alergi gluten. Ya, karena banyak sekarang kasus-kasus yang orang tidak bisa tubuhnya terpapar oleh gluten, gitu ya. Makanya kemudian untuk umbi-umbian karena dia memang tidak mengandung gluten, nah, terus banyak sekali dibuat gluten free, gitu ya, seperti itu ya. Nah kalau gelatin sangat berbeda. Kalau gelatin itu memang dia semua yang berbeda banget dengan tadi gluten ya, jadi nggak bisa disamain gitu. Kalau gelatin itu lebih biasanya dari tadi lemak ya. Nah kalau gelatin itu apakah ada tumbuhan gitu ya? Umumnya memang gelatin itu dihasilkan oleh hewani ya, hewan. Tetapi memang ada riset yang mengembangkan, katanya saya juga belum menemukan di pasaran, tapi hasil riset sudah ada memang yang mengatakan ada dari tumbuhan tertentu yang memiliki kandungan gelatin. Nah ini tapi belum apa ya, produknya itu memang karena masih dalam tahap penelitian ya Bu ya. Nah dan saya pun pribadi kita kayaknya belum pernah ya Bu Afi ya menemukan gelatin yang memang base-nya dari tumbuhan, karena memang yang base-nya hewan ini lebih gampang diaplikasikan Bu, karena memang biasanya diaplikasikannya memang untuk kebanyakan produk-produk yang seperti
ya yang seperti es krim dan seterusnya. Kalau ibu bapak, kalau ibu sempat lihat di atasnya itu kan ada kayak jamur-jamurnya gitu ya, kalau di ekoenzim ya. Apa? Nah itulah, itu bukan bakteri Bu, itu kapang. Tapi memang selama proses memungkinkan ada bakteri yang tumbuh, di antaranya juga bakteri asam laktat. Seperti itu. Kalau ibu mau menambahkan bakteri asam laktat ke situ, nggak masalah, nggak apa-apa, karena bakteri asam laktat itu sifatnya bukan bakteri pembusuk. Ini saya terjadi ada tumbuh bakteri yang sifatnya pembusuk, tanda-tandanya misalnya baunya nggak enak, maaf ya, kayak bau sulfur, bau telur busuk. Nah itu berarti ada bakteri pembusuk. Kemudian ada hitam-hitam. Walaupun yang di kapang jamur yang tumbuh itu kan warnanya juga ada hitam-hitamnya. Tapi kalau yang hitam-hitamnya ini berasal dari bakteri, ciri khasnya adalah ada lendir dan baunya enak, bau telur busuk. Itu bakterinya bersifat pembusuk biasanya seperti itu. Kalau bakteri asam laktat aman sih Bu, dan ada riset yang saya lupa ya kalau misalnya nunjukin risetnya harus nyari-nyari dulu. Ada riset yang menyatakan bahwa ketika dia memasukkan bakteri asam laktat dalam fermentasi untuk ekoenzim, itu bisa membantu, bukan mempercepat ya, bukan sebagai katalis, tapi membantu untuk fermentasi dengan pada saat ekoenzim itu lebih bagus gitu. Tapi saya lupa jurnalnya sebelah mana. Baca jurnalnya sekilas waktu kita mau bikin ekoenzim dari kulit jeruk itu, jadi cuma sekilas gitu aja. Kalau misalkan mes 60 buat apa cocoknya, 80 buat apa cocoknya gitu ya, 100 buat apa, 200 buat roti gitu ya kemarin. Jadi semakin halus dia akan semakin luas pemanfaatannya. Karena nanti Bapak Ibu bisa dilihat kalau Bapak Ibu nanti meningkatkan daya jual dengan menggunakan SNI, di situ ada persyaratan mes yang diperlukan. Kalau untuk jual tepungnya ya. Tapi kalau misalkan untuk jual produknya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu, nggak harus menggunakan mes sekian. Nah kemudian ini tunjuk sekilas Bapak Ibu, di beda ada untuk singkong ini, ada yang tuh, saya mau beli sagu di Aci. Memang sih karakteristiknya mirip-mirip, beda 11-12, tapi untuk apa namanya? Untuk produk-produk tertentu ada yang lebih bagus pakai sagu beneran. Ada juga yang cocoknya pakai sagu yang ternyata adalah aci atau kanji ya. Kemudian tepung singkong dan tepung moka, bedanya apa Bapak Ibu mungkin masih ingat? Fermentasi ya. Kalau tepung singkong itu hanya diiris kemudian dikeringkan, tidak ada proses fermentasi ya. Lebih banyak dibanding tepung gaplet biasa. Kenapa? Ada proses fermentasi yang memotong-motong dinding sel singkong sehingga serat terlarutnya lebih banyak. Beda antara serat terlarut dan tidak terlarut. Kalau serat tidak terlarut itu kayak yang langsung kita makan dari buah-buahan, sayur-sayuran itu serat tidak terlarut. Tapi kalau serat terlarut dia akan lebih ke dalam pemanfaatnya di biometabolisme kita gitu ya, ke arah ke dalam apa namanya pencernaannya itu lebih masuk ke usus-usus halus. Itu bedanya. Kalau serat kasar atau serat tidak terlarut itu lebih ke misalnya maaf ya, mudah ke belakang gitu misalnya ya. Tapi kalau serat terlarut, yang tadi serat tidak terlarut ya, kalau serat terlarut ini lebih ke metabolisme tubuh. Kemudian memiliki kandungan mineral yang lebih tinggi dibandingkan dengan padi dan gandum, membuat produk yang bisa menggunakan terigu berprotein rendah sedang, kemudian daya cerna yang lebih cepat dan baik, serta gluten free. Tentu saja karena memang tidak mengandung gluten ya. Nah ini sifat fungsional teknis dan aplikasi. Jadi Bapak Ibu untuk tepung mokat ini bersifat binder atau mengikat. Kemarin udah sempat ya di sambil praktek ngadon mie ya. Oh ini kenapa dia bisa membentuk nih? Karena dia punya sifat binder atau mengikat. Kalau Bapak Ibu pernah bikin kerupuk, pernah nggak pakai tapioka? Itu kan kayak bikin apa namanya supaya ikat, dibikin lemnya dulu gitu ya, semacam itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia memang punya sifat binder. Cek, ibu bapak masih konsentrasi atau tidak? Ya ikutin saya, perhatikan. Kalau tangan saya di sini, bilangnya menara.
menara, ya. Kalau tangan saya di sini, menarik. Kalau tangan saya di sini, berarti di hati. Oke, jadi kayak gini. Menara di hati, di hati. Saya tidak konsentrasi karena lihat ibu-ibu cantik-cantik. Sesuai dengan tadi adalah tren. Jadi alhamdulillah dinas perindustrian hari ini ada yang pas dengan kondisinya yang harus kita ketahui. Jadi di produk kita itu harus B apa tadi? BTP bukan izin. Saya itu punya mau ada kawan kandungan anu bakal masuk di produk kita. Kita itu mau naik ke langit, maka tangganya harus kuat, pendampingnya harus kuat, ya kan? Maka butuh-butuh itu. Jadi keluarga ada kembali ke menarik, ya. Oke. Hati-hati, marah atuh. Jangan kompak, biar kita kompak, ya. Oke, mulai ya. Berdiri atau berdiri? Jadi hubungan jalan lurus. Oke, berdiri ya. Kalau tangan saya di sini, menara. Tangan yang di sini, di hati. Iya, betul. Jadi hatinya harus luas, menerima apa yang disampaikan narasumber-narasumber yang bisa nanti diterapkan oleh kita. Oke, 1, 2, 3. Jadi kalau dengan hati, kita tentu hari ini akan fokus produk yang sudah disiapkan, materi tadi luar biasa. Pak Ujang juga salah satunya adalah binaan BBIA, Balai Agro Inovasi ya, Balai Inovasi Agro dulu kayak gitu. Lupa, malu Pak Ujang, karena Pak Ujangnya laptopnya juga gagangnya dari kayu. Beda dengan laptop ibu, ya. Jadi bicaranya apa yang diingat. Jadi di sana itu kita mau bikin moka, standarnya apa, kandungannya apa. Karena tadi ibu bisa tanya engine. Engine itu dari buah-buahan, dari kulit buah-buahan bisa, tapi tidak bisa melunakin serat yang ada di kandungan singkong, ya. Jadi maka ada SNI, starter, Bimo, CF itu SNI. Kita ada berapa merek di Indonesia ini tepung mokap. Ada yang nggak bisa dibikin loh, ada yang nggak bisa dibikin untuk kegiatan, ya, karena beda engine. Jadi sekarang ibu harus fokus prakteknya engine-nya ini, maka membuatnya engine-nya ini, agar bapak ibu punya starter yang halal, udah SNI, hingga produk itu juga jadi SNI, ya. Apa Gegempa? Tahu Gegempa? Gegempa itu gegen di lampa. Asal sering didatangan, sering di lampa, pasti sama tiganya yang menjauh. Betul. Kalau tiga yang kayak tanaman pertama. Tanam bersemen, Pak. Hah? Tanam bersemen kira-kira. Tergantung dalam mana ayam muter, jadi tanaman itu mau diajak ngobrol juga, ya. Kasawa, tempok, ini mah aku sampai dari 5 kilo. Jomplang. Ada satu yang kata-kata depannya. Jadi ada kemarin itu tanam singkong, rumput tumbuh. Tapi nanam rumput, singkong tidak tumbuh. Maka apa yang harus kita rawat adalah tanaman yang akan kita menjadikan hasil ekonomi kita. Bulu tentri ya, bulu tentri ada
dari mana gluten free? Gluten free. Nah, ternyata kemarin ketemunya pati bukan mokaf. Kemarin makan 25 mokaf yang dicairkan sama mokaf yang dilelehkan. Jadi dicampur. Ternyata mokaf itu harus digunakan melalui pembuatan. Kalau untuk bikin kita tapioka, ya jangan suka mokaf. Tidak, tetapi bakteri asam laktat ini keluarganya banyak. Ini termasuklah kayak Yakult yang tadi ngomongnya itu juga dia mengubah bentuk Yakult dari susu biasa ya, kemudian yogurt ya, kemudian juga macam-macam. Nah, jadi ada lactobacillus ada lactobacillus dan lain-lain. Kita gunakan adalah memang bal yang khusus spesifik untuk mokaf ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan juga pada saat Bapak Ibu fermentasi itu dipastikan diusahakan dalam kondisi bersih menjadi mokaf tidak terkontaminasi. Ya, jadi kalau terkontaminasi gimana Bu? Ya nanti yang jadinya yang di sana berkembang biak bukan si bal. Iya, jadi bukan bakteri asam laktatnya, bisa aja yang berkembang biak misalnya E. coli-nya. Karena apa? Karena manusia itu sebagai salah satu sumber kotoran, sumber kontaminasi. Ya, sumber kontaminasi. Jadi bisa aja Bapak misalnya habis ngambil singkong, terus tanahnya banyak ya, terus nggak cuci tangan dulu, refleks langsung ngaduk-ngaduk ke mulut. Kita membawa biasanya paling sering dari lingkungan yang kotor itu adalah coliform atau E. coli. Nah, misalnya kita udah ngaduk-ngaduk juga, kita habis panen singkong, terus kita lupa, terus kita ikut ngaduk-ngaduk ya. Nah, terus kelihatan kok besoknya ini asam ya. Nah, air rendaman kita itu asam, baunya bau nggak. Nah, seperti itu ya, Itu menandakan bahwa tidak berlangsung dengan baik proses fermentasi mokaf kita. Ya. Nah, walaupun itu udah benar-benar, ternyata di sana kemungkinan bisa jadi adanya bakteri lain. Bisa dan berapa ininya yang pantas untuk ukurannya juga apakah dengan campuran gandum atau lain atau bisa saja. Ya, saja. Ya. Nah, kalau starter belinya di mana? Ya, starter ini belinya di mana? Jadi starter ini macam-macam Pak yang mengeluarkan. Memang uniknya yang mengeluarkan adalah lembaga-lembaga riset, lembaga-lembaga riset. Ya. Nah, kalau di Bogor itu setahu saya yang mengajukan itu ada di Balai Besar Pasca Panen di Cimahi. Iya, di sana ada. Kemudian nanti kami kasih kontaknya juga ya Pak ya, Pak RT ya, nanti kita kasih kontak poin ya, kemudian di brief, ya di brief juga mengeluarkan Pak. Jadi memang kenapa? Karena memang untuk bikin starter, jadi untuk hidup tadi itu kan ditumpukan kan ya. Nah itu nggak bisa sembarangan, misalnya kita, jadi kan memang harus diisolasi dengan dengan kondisi yang tertentu. Nah itu baru starter itu, kalau enggak ya tepung aja Pak, jadinya nggak aktif sifat tepungnya. Kalau kemarin itu kan dia aktif, itu sifatnya dia di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang terhormat Bu Desi dan juga tim dari Disdagir, Bu Titi, Pak Aryan, Pak Inan dan juga yang lainnya, dan juga narasumber ada Bu Fitri, ada Bu Afi dari BPIA, dan juga praktisi atau narasumber juga Pak Ujang dari Setiatani. Ini kesan-kesannya dengan alat ini sangat terbantu gitu ya. Kemarin ada cerita dari
Pak Adi yang bawa alat, dia dikasih alat dan sekarang jadi orang sukses katanya dengan alat tersebut ya. Mungkin nanti mudah-mudahan ada tambahan atau pertemuan atau fintech selanjutnya. Demikian pesan yang disampaikan. Terima kasih semuanya dan dari kami beserta juga mohon maaf apabila banyak kekurangan, keterlambatan dan yang lainnya, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenderal Hakim. Kepada Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Fintech ini kan kita ketemunya sekarang, mungkin kalau ketemuannya nanti pasti bukan di fintech yang sama ya, ya mungkin kita di fintech yang sama, mungkin kita ketemu nanti udah di fintech ekspor. Amin. Amin ya. Mungkin di fintech misalnya apa ya? Ini dulu boleh ya. Iya, Bu. Yang kedua adalah masalah mesin. Ini penting ini mesin itu. Tadi Pak Jaya ya, bawa pulang. Oh, udah tangan. Udah ijab kabul atau positif ya. Tapi ini sah dibawa pulang di sini. Mesin adalah milik Bapak Ibu semua. Awas ya, bukan milik ketua, bukan milik wakil. Jadi gini, mesin ini kan nggak satu ya, ada 6. Kalau mulai digabung, listriknya kan jadi banget. Ya, kita pakai strategi begini. Saya pengennya kalau ngobrol sama Mbak Dena, mau ada ini. Kalau ada satu kelompok tani yang barokah, kita tahu ya. Itu mereka udah punya rumah produksi cukup besar. Makanya kalaupun mau ditaruh bersama-sama, nggak ada masalah. Karena mereka menaikkan daya. Mbak Dena. Terakhir ada ibu yang selalu bertanya, selalu kritis, Ibu Siti Mariam. Lima cukup ya, sama ada 2 lagi tambahan. Ini Ibu Siti. Mariam nomor pecah udah ya. Selesai ya, kayaknya terakhir masa jabatannya 3 hari. Masa jabatannya selesai. Ada silakan. Setia nggak ada itu. Kelompok setia. Nggak setia. Terakhir mungkin detik penghargaan ya kepada Pak Usya. Diskusinya sampai jam 2 sama Pak Inan. Bukan. Satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua, tiga. Foto bersama dulu. Ayo foto bersama. Tahan dulu deh, baru istimewa. 2, 3. Kasih ke bebek umum. Kepada Ibu, kita 2020 kepada yang terhormat Bapak RT, nggak RT ya, Supardi kami persilahkan ya, udah nggak RT lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memimpin doa, mungkin ada ucapan terima kasih Bu Desi dan tim, Pak Ujang, Bu Ibu, narasumber dan kawan-kawan
silaturahmi. Ini insya Allah nggak saya bubarkan grupnya insya Allah ya, supaya tetap terjaga silaturahminya. Jadi satu sama lain bisa saling sharing ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling bersinergi untuk mengembangkan tadi ya, apa-apa yang telah kita dapatkan di sini. Ya, ala hadihi wa qulatillahi sallallahu al-fatihah. Alhamdulillah. Oke, silakan duduk kembali. Ya, bantu.